Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Primeriski Permata, NIM D22 2020 03114. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi dari sistem cerna pada tubuh manusia sesuai dengan gambar berikut. Nah, dalam histologi sistem digestif atau sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa macam struktur, yaitu yang pertama adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa atau selaput lendir ini merupakan membran yang melapisi berbagai rongga dalam tubuh dan mencakup permukaan organ internal. Lapisan mukosa ini terdiri dari epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari limfa dan sel-sel otot polos, kemudian muscularis mucosae. Fungsi utama dari lapisan mukosa pada saluran pencernaan adalah sebagai pembatas, bersifat permeabel selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh, mempermudah transport dan pencernaan makanan, serta meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau sari-sari makanan. Bisa kita lihat ini epitelium pembatas, lamina propria, dan muscularis mucosae. Selanjutnya ada lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini merupakan lapisan yang mengelilingi mukosa. Yang mengelilingi mukosa terdiri dari jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfa, kemudian plexus saraf mukosa, kemudian ada kelenjar-kelenjar atau jaringan limfoid, jaringan ikat pada submukosa ini berfungsi untuk mengaitkan dengan lapisan yang ada di atasnya. Sementara itu, pembuluh darahnya itu berfungsi sebagai memberikan nutrisi pada dinding lambung. Selanjutnya ada muskularis. Lapisan muskularis ini merupakan lapisan otot yang tersusun atas sel-sel otot polos yang terdiri dari dua macam, yaitu circular muscle layer dan longitudinal muscle layer. Nah, kumpulan saraf yang disebut plexus mienterik yang terletak antara dua sublapisan otot, serta pembuluh darah dan limfe. Fungsi dari lapisan muskularis ini yaitu bertanggung jawab atas kontraksi dan pergerakan peristaltik yang terdiri dari otot polos dan mencampur makanan atau segmentasi dalam saluran pencernaan. Ini kita bisa lihat otot. Kemudian ada lapisan serosa. Lapisan serosa ini merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang, kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, serta epitel gepeng selapis atau mesotel. Lapisan serosa ini berfungsi sebagai lapisan pelindung, mensekresikan pelumas serosa, dan merupakan lapisan terluar dari organ. Ya, kita lanjutkan kepada soal yang nomor 2, yaitu tentang 3 macam dari penyakit sistem digestif atau pencernaan pada tubuh manusia yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, maupun protozoa. Yang pertama ada gastroenteritis. Itu merupakan diare akibat infeksi atau peradangan dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Biasanya kita sebut muntaber. Sebagian besar gastroenteritis ini disebabkan oleh infeksi virus, dan ada dua jenis, yaitu norovirus, rotavirus, bisa juga disebabkan oleh adenovirus, serta astrovirus. Penularannya itu terjadi ketika kita tidak mencuci tangan setelah berkontak langsung dengan si penderita gastroenteritis ini. Dan gejala-gejala yang biasanya dialami oleh pasien ini biasanya muntah dan diare, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, sakit perut, demam, dan menggigil. Lalu ada hepatitis, merupakan peradangan pada hati atau liver. Hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga oleh kondisi atau penyakit lain seperti mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan. Jika disebabkan oleh infeksi virus ini, hepatitis itu bisa menular. Dan penyebabnya adalah virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jika terinfeksi virus ini akan menyebabkan penyakit hepatitis sesuai dengan jenis virus yang menginfeksi. Penderita biasanya mengalami mual, muntah, demam, serta penyakit kuning.
Selanjutnya ada MAH. MAH atau lambung atau tukak lambung adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Gejalanya biasanya kembung, mual, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan. Dan penyakit MAH ini biasanya itu disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu bakteri Helicobacter pylori. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.